Kapolres, satu hal yang juga membuat publik bertanya-tanya ketika disebutkan korban ditemukan dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Kira demikian. Apakah itu penangkapan atau penyerahan diri? Penangkapan. Nah, jadi kan itu dari pengembangan keterangan yang ada. Dari pengembangan keterangan dari saksi-saksi yang kita sudah interogasi. Ada keponakannya, ada saksi yang melapor ke Polsek. Kan kita telusuri itu. Terungkap dari salah satu keponakan daripada tersangka AI mendapatkan cerita dari percakapan antara keluarganya yang disampaikan oleh si tersangka AI terkait dengan keberadaan anak ini. Tapi dia dilarang untuk tidak boleh menceritakan. Akhirnya dia ceritakan ke temannya. Temannya ini ibunya sebagai pembantu rumah tangga yang bekerja di majikan. Dia ceritakan ke majikan perempuan. Setelah itu majikan perempuan ceritakan ke majikan laki-laki. Dan akhirnya majikan laki-laki ini menyampaikan informasi ke Polsek Pesanggerahan. Dan dari sanalah kemudian menyusuri wilayah kali ya. Kalau saya kita menyusuri sebelum di situ kita menyusuri ini dulu keterangan-keterangan yang lain. Dari situ kita ambil keterangan, kita ambil keterangan ponakannya, kita ambil keterangan ibu dari keponakannya itu, baru kita sentuh si tersangka. Dari situlah sudah tidak bisa lagi tersangka mengelak. Akhirnya dia menceritakan kronologis kepada kita. Sampai titik di mana ia membuang jasad tersebut. Yang menjadi tanda tanya publik berikutnya, Pak Kapolres, adalah ketika tersangka ditemukan meninggal dunia. Nah, bukan hanya publik, tapi dalam hal ini keluarga korban juga bertanya-tanya sebetulnya. Mereka mengatakan tidak sempat untuk bertatap muka karena toh juga itu bagian dari keluarga. Bahkan disampaikan juga ada curiga, ragu-raguan jangan-jangan bukan yang bersangkutan pelakunya begitu, karena belum sempat tatap muka atau bercerita lain sebagainya begitu. Dan prakteknya kejadian itu di kantor Polres Jakarta Selatan. Kok bisa terjadi demikian, Pak Kapolres? Begini, jadi kita melakukan kegiatan itu kan sesuai dengan SOP. Tidak mungkin kita menaikkan status seseorang kalau belum cukup dua alat bukti. Jadi dalam hal ini kita telah menemukan keterangan saksi, keterangan tersangka, juga alat-alat didukung oleh bukti-bukti yang lain, petunjuk dan bukti-bukti yang lain. Dia menemukan pertama gantung dirinya itu juga kan saksi G. Itu ada alat buktinya. Pada saat itu di mana aparat kepolisian? Di mana? Kita begini, jadi pada saat pemeriksaan dinaikkan kasusnya sebagai tersangka kan kita menambah pasal tuh hasil gelar perkara, bukan lagi kasus kehilangan anak, bukan hanya penculikan, tetapi kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian, berikutnya penculikan terhadap anak, berikutnya pembunuhan dan atau pembunuhan berencana. Jadi kita melapisi pasal itu kemungkinan sesuai dengan peran yang dia lakukan. Pemeriksaan sebagai tersangka itu berakhir itu jam 1 malam, hampir jam 2, kan subuh. Kan SOP yang berlaku di kepolisian sebelum tersangka itu dimasukkan ke dalam tahanan harus dilakukan pengecekan kesehatannya untuk menghindari jangan sampai ada orang yang mau masuk ke ruang tahanan itu memiliki penyakit bawaan atau penyakit menular. Itu kan tujuannya itu. Jadi kan karena sudah larut malam, tersangka itu kita titipkan suruh beristirahat di sofa di ruang konseling. Ada CCTV-nya, ada semua ya. Tidak. Jadi terborgol. Diborgol. Jadi diborgol. Itu intinya pada saat kita titipkan situlah sekitar jam 6 pagi dia masih sempat untuk memanggil penyidik untuk mengantar dia ke toilet untuk dia kencing dan buang air besar. Kembali dari toilet diborgol juga, tetap diborgol oleh penyidik. Kan dia sudah statusnya tersangka. Kalau status tersangka kan sudah ada perlakuan khusus. Jadi dia diistirahatkan di ruang konseling sendirian, terus yang saksi yang lain
yang ada di ruang penyidikan beristirahat juga di ruang penyidikan di atas kursi seperti itu. Dan setelahnya ditemukan sudah tidak bersalah. Ditemukan oleh saksi G itu. Yang ada pada saat itu juga di situ. Iya, kan dilihat dari pintu kaca ya, pintu yang ada kacanya yang bisa dilihat. Oke, dari situ banyak juga yang mengkritisi Pak Kapolres. Ya, semestinya pengawasan diperketat dan sebagainya ya Pak Kapolres. Tapi lepas dari apapun itu, yang namanya kantor polisi kan seharusnya segala sesuatunya terawasi dengan baik, dan kemudian hal sedemikian rupa hampir tidak mungkin terjadi yang kami maksudkan. Iya, intinya kami dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan, kami memohon maaf atas peristiwa ini yang tidak kita harapkan bersama. Pada intinya dari penyidik pada saat itu melakukan tindakannya karena sudah larut malam, dia mengistirahatkan si tersangka di ruang tersendiri, di ruang konseling yang ada kacanya, dan selanjutnya penyidik istirahat bersama saksi yang lain di ruang penyidikan yang ada di sebelahnya. Tapi akan berproses petugas yang pada saat itu berjaga? Oh iya, ini sudah ditangani oleh Propam Polda Metro Jaya. Oke, Pak Kapolres, ini mengenai yang G tadi, karena yang bersangkutan disebutkan banyak keterangan yang sudah digali, termasuk juga bahwa disebutkan yang bersangkutan dimintain tolong untuk mengambil kantong plastik hitam. Jadi dia sudah buang dulu, terus dia takut, karena dia takut kantong ini pasti ada sidik jarinya. Oke. Dari situ dia menelpon saudaranya berinisial A alias R untuk menelpon saksi G untuk menemui dia. Selanjutnya saksi G menemui dia karena sudah kenal. Saksi G mulai menemui dia, diajaklah dia untuk ke tinjau untuk mengambil kantong hitam. Bahwa tolong ambilkan kantong hitam di bawah, di tumpukan sampah dekat sungai itu, di dekat jembatan itu. Nah, dia bilang sama si saksi G bahwa itu adalah bangkai anjing. Ini sebatas itu, terus dia ambil, dia serahkan lagi ke si tersangka AI, tersangka AI bawa lagi ke rumah keluarganya yang ada di Tinja itu. Setelah itu sudah tidak ada komunikasi lagi dengan saksi G. Jadi hanya sebatas itu, membantu mengambil kantong yang berisi mayat, tapi dia ngakunya bawa bangkai anjing dari tumpukan sampah dekat sungai itu, di dekat jembatan itu, diserahkan sebatas itu dia punya perannya. Dan status hukumnya saat ini? Sebagai saksi. Sebagai saksi. Ya. Apakah mungkin akan naik tersangka jika pada prakteknya ada pendalaman informasi yang diketahui bahwa yang bersangkutan terlibat? Pada intinya semua saksi kita dalami. Perannya bagaimana, sejauh mana akan kita dalami sampai kita nanti putuskan. Itu semuanya diputuskan di gelar perkara. Kita akan maksimalkan keterangan-keterangan, kita maksimalkan pengumpulan alat-alat bukti untuk bisa memutuskan kasus ini bagaimana kelanjutannya. Terakhir Pak Kapolres, ini mungkin peringatan ya, alarm bagi seluruh orang tua di luar sana, bagi masyarakat. Ternyata ruang publik itu bisa menjadi ancaman bagi anak. Orang yang mau berangkat ke masjid, ketika dia berangkat mau sholat maghrib, ternyata bisa diculik dan berakhir tanpa nyawa. Belum lama ini kita dengar juga ada di Makassar, Sulawesi Selatan, anak yang hilang kemudian ditemukan di Jambi. Apa yang Pak Kapolres ingin sampaikan ini sebagai alarm bagi orang tua di luar sana, tentu bagi lingkungan sekitar juga, bagi siapapun ya, agar tetap menjaga anak dimanapun. Dari peristiwa kejahatan yang ada ini, bahwa kita harus terus waspada, kita harus terus mengawasi anak-anak kita di mana saja, di ruang-ruang publik ataupun di ruang-ruang privat, karena kejahatan itu timbul karena ada niat dan kesempatan. Jadi kita tidak bisa memperkirakan kejahatan itu kapan terjadi, tapi kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencegah adanya kesempatan itu. Jadi kami berharap kepada orang tua, keluarga yang memiliki anak masih kecil, masih di bawah umur, untuk selalu menjaga, selalu mengawasi anak-anak tersebut. Dan kalau anak-anak yang belum dikenali, orang-orang yang belum dikenali, sebaiknya
jangan diberikan kesempatan kepada mereka untuk mendekati anak-anak kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas keterangan, terima kasih atas wawancara dan waktu yang diberikan kepada kami. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya.